kenapa setiap nilai-nilai kebudayaan masa lalu bangsa saya, orang Sunda atau orang Jawa, selalu dimusyrikan, selalu dibikin identitas bertentangan dengan agama. Letak bertentangannya di mana? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Tetapi ajaran kebudayaan yang dibawa dari Timur Tengah itu kan juga banyak yang bukan dilahirkan pada zaman Nabi. Sebelum Nabi sudah ada. Nah, misalnya Pak Said Agil pernah menyampaikan dalam ceramahnya, masjid itu pakai menara. Menara itu dari munara. Munara itu adalah tempat penyimpanan api, yaitu orang-orang Majusi waktu itu menyembah api yang disimpan di menara, Kemudian menara itu menjadi khasanah masjid yang dipakai di kita semua. Kenapa sih itu boleh dipakai jadi masjid? Kenapa yang di kita nggak boleh? Nah, ini yang jadi pertanyaan kita gitu loh. Bagi saya nilai-nilai masa lalu itu penuh kearifan. Misalnya orang Sunda, silih asa, silih asi, silih asu, apa sih tidak arifnya? Ada kereta kencana, kemudian dikasih dikasih ratus, dikasih bunga. Apa bedanya dengan bendera yang dihormat? Kan sama, diarak setahun sekali, orang nonton foto-foto. Apa bedanya dengan bendera yang dihormat? Kan sama aja. Apa benderanya sih dengan bendera ormas, bendera partai? Kan sama gitu loh. Itu kan simbolisasi saja. Ya, kalau itu nggak boleh, bendera ormas juga jangan dibela-bela dong. Kan ketika nama ormasnya dilecehkan orang lain kan ngamuk. Kan ketika nama partainya dilecehkan orang lain kan orang ngamuk juga. Kan artinya bahwa samalah semuanya juga masih menghormati simbolisasi gitu loh. Ya cuman beda. Nah, itu problemnya apa? Misalnya kain pohon dikasih kain, terus problemnya apa? Katanya itu dianggap Hindu hidupkan agama Hindu. Nah, pertanyaan saya, ada nggak di India pohon dikasih kain? Nggak ada. Itu khas Bali aja, bukan khas Hindu loh, khas Bali. Bali itu khasnya budaya Nusantara. Nah, kemudian menjadi pertanyaan saya, terus masalahnya apa? Bagus mana pohon dikasih kain dengan pohon dikasih paku? Dikasih paku, kasih iklan, ditulisan di situ. Misalnya hubungi 08 sekian gitu kan ya, untuk sedot tinja. Okay. Bagus mana dengan pohon dikasih kain? Nah, yang dimasalahin kan kain kotak-kotak warna hitam. Nah, kain kotak-kotak warna hitam itu kan bukan barang baru di kita. Semar itu dalam golek, wayang golek itu pasti kainnya kotak-kotak hitam. Hanoman itu kan kotak-kotak, karena orang Indonesia itu mengenal dua warna, hitam putih. Kan sama dengan di Mekah. Mekah juga kan hitam, kenapa nggak pink? Kan artinya warna hitam memiliki makna filosofi, warna putih memiliki warna filosofi. Nah, kemudian kotak-kotak. Nah, kalau kotak-kotak juga nggak boleh, papan catur juga nggak boleh. Oke, apa pertimbangannya membungkus pohon? Estetika, agar pohon itu nggak ditempelin paku. Dirusak. Kenapa dikasih kain? Karena eksentrik. Karena dikasih kain pink nggak pantas. Orang menistakan agama itu. Orang miskin lapar nggak dikasih makan. Orang kayanya tertawa terbahak-bahak, itu menistakan agama. Anak-anak yatim dibiarkan terlantar. Orang-orang sakit dibiarkan tanpa pengobatan. Itu menistakan agama. Pemahaman Sunda Wiwitan mereka pahami sebagai agama. Saya Sunda Wiwitan saya pahami sebagai ajaran Sunda Wiwitan. Wiwitan itu asal, awal. Ya, Sunda Wiwitan Sunda yang mengajarkan tentang awal manusia penciptaannya, kecintaan terhadap lingkungan, kecintaan terhadap bersama, tidak boleh berbuat berlebihan, silih asa, silih asi, silih asu. Lebih ke filosofis dan nilai-nilai ajaran. Terus apa salahnya? Bukan sebagai bagian dari agama yang perlu. Nah, pertanyaannya saya adalah dari sistem ajaran nilai yang diajarkan tentang ketuhanan, kemanusiaan, lingkungan, apa yang salah? Di Purwakarta itu patung itu bukan barang baru. Purwakarta itu punya industri keramik pleret, ya kan? Membikin celengan dari tanah liat, celengan semar, terkenalah celengan Paleret. Jadi itu asli Purwakarta. Celengan Paleret, dibikin patung celengan yang besar-besar, yang harimau, yang itu, yang ini. Nah, ada khas Paleret namanya menong. Nah,
Menong itu adalah identitas Pleret dan menjadi khas Purwakarta hari ini. Saya menjadikan Menong hari ini menjadi asalnya mukanya perempuan, Menong itu, ya kan? Diganti oleh saya mukanya jadi wayang dua muka. Kalau ada Dorna, di baliknya ada Semar. Kalau ada Yudhistira, di baliknya ada Duryodana. Kalau ada Sangkuni, di baliknya ada Bisma. Jadi manusia itu dua muka. Saya pasang di gerbang masuk ke arah Purwakarta lewat Jatiluhur. Itu khas yang bikinnya orang Pleret. Itu identitas kita. Terus pertanyaan saya, yang problem apa? Nah, berhala ya konsisten. Kalau patung itu dianggap berhala dan tidak boleh, bikin keputusan yang menyeluruh untuk seluruh orang Indonesia. Dalam keputusan Kepres, dalam Perpres, dalam undang-undang. Karena saya bupati penyelenggara konstitusi. Pertanyaan saya adalah, kenapa sih kalau patung harimau Kodim nggak dimasalahin? Kenapa patung Lodaya di Polres nggak dimasalahin? Kenapa patung polisi nggak dimasalahin? Kenapa patung tentara nggak dimasalahin? Sepertinya memang. Nah, di Jakarta patungnya lebih gede, patung Sudirman. Nah, persoalannya kenapa sih patung yang gede di Jakarta yang dimasalahin, yang di Purwakarta yang kecil-kecil? Nah, itu pertanyaan saya. Kenapa sepertinya FPI Saya nggak tahu, sekali sama kalian? nggak tahu. Sampai Ya nggak tahu, mungkin saking sayangnya sama saya.